Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai aspek keuangan, yaitu resiko dalam investasi. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Elma Yulia, yang kedua, Nafayansi Anggraini, yang ketiga, Anang Makruf, dan yang keempat, Vian Dwi Rahayu. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian sebelum menyaksikan video ini ya teman-teman. Pastikan kalian menyimak dan memperhatikan pembelajaran kali ini. Halo, saya Elma. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari risiko investasi. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen atas dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada perusahaan dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan nilai aset atau nilai uang yang menguntungkan. Tidak ada investor yang berharap mengalami kerugian. Namun, perlu dipahami bahwa setiap pilihan investasi tetap mengandung sebuah resiko. Perlu dicatat juga, peluang investasi yang terdengar terlalu manis dan seakan tanpa resiko, justru itu yang harus diwaspadai. Nah, resiko dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah resiko sistematis. Resiko sistematis merupakan resiko yang terjadi karena perubahan pasar secara keseluruhan dan terjadi karena kejadian di luar perusahaan. Resiko sistematis ini merupakan resiko yang tidak bisa dihindari. Contoh, misal terjadi atau terdapat suatu kejadian yang tiba-tiba serentak membuat harga saham berjatuhan. Yang kedua adalah risiko non-sistematis. Risiko non-sistematis adalah risiko yang terjadi karena kondisi mikro perusahaan itu sendiri. Contoh, seseorang investor menginvestasikan modalnya pada perusahaan A. Perusahaan A ternyata merupakan perusahaan yang direksinya syarat masalah, banyak kasus korupsi, penggelapan uang, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan harga saham perusahaan A. Nah, resiko ini dapat diminimalisir atau dihindari apabila seorang investor mengetahui terlebih dahulu profil perusahaan tersebut, track record dewan direksi, dan sebagainya. Lalu ada jenis investor. Yang pertama adalah tidak senang risiko. Investor ini tidak senang terhadap risiko. Tentunya ia memiliki konsekuensi, tidak dapat mengharapkan tingkat return yang sangat tinggi juga. Investor jenis ini biasanya sangat mengutamakan tingkat keamanan investasinya dibanding tingkat return yang ditawarkan. Biasanya, investor ini masih menggunakan perbankan sebagai sarana investasi. Yang kedua adalah netral terhadap risiko. Investor ini cukup menerima adanya risiko, tetapi tidak akan mau mengambil risiko lebih untuk mencoba mendapatkan tingkat return yang lebih tinggi. Tingkat return yang mereka harapkan biasanya lebih tinggi dari risk averse atau yang pertama tadi, dan mereka memiliki risiko minimal yang dapat diterima. Yang ketiga adalah penyukai risiko atau risk seeker. Investor jenis ini biasanya telah mengerti return yang tinggi akan diikuti dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Mereka sudah berani mencoba mengambil kesempatan dan juga berinvestasi pada produk investasi yang memiliki tingkat risiko relatif tinggi. Investor ini sudah sangat sedikit menginvestasikan dananya di perbankan. Umumnya, mereka telah membagi investasi ke reksadana, asuransi, dan berani memulai berinvestasi langsung di saham, bursa, maupun falas. Perkenalkan, nama saya Nafayansi Anggraini, akan menjelaskan mengenai jenis-jenis resiko dalam pasar uang dan pasar modal. Yang pertama ada risiko likuiditas.
Resiko likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau jatuh tempo dengan menggunakan aset yang ada. Yang kedua ada resiko suku bunga. Resiko ini dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan investasi. Lalu yang ketiga ada resiko pasar. Resiko ini merupakan fluktuasi pasar yang secara keseluruhan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi, bahkan mengakibatkan investor itu mengalami capital loss. Lalu yang keempat ada resiko inflasi. Resiko ini merupakan resiko potensi kerugian daya beli investasi karena terjadi kenaikan rata-rata harga konsumsi. Yang kelima ada resiko negara. Resiko ini disebut juga resiko politik karena berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Yang keenam, resiko reinvestment, yaitu resiko terhadap penghasilan suatu aset keuangan yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah. Lalu yang terakhir, resiko nilai tukar mata uang. Resiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negara lainnya. Resiko ini juga dikenal dengan nama currency risk atau exchange rate risk. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing resiko yang lebih mendalam. Yang pertama ada resiko likuiditas. Resiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin cepat sekuritas diperdagangkan, maka semakin liquid sekuritas tersebut. Resiko ini bisa juga didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau jatuh tempo dengan menggunakan aset yang ada. Contoh dari resiko likuiditas, ketika krisis yang melanda Indonesia menimbulkan dampak bagi perbankan, yaitu permasalahannya adalah kekurangan likuiditas. Nah, yang semula dialami beberapa bank, tetapi kemudian menjadi sistemik. Krisis likuiditas secara sistemik yang dialami perbankan dimulai sekitar pelaksanaan kebijakan pencabutan izin usaha atau likuidasi 16 bank pada tanggal 1 November 1997. Kepercayaan terhadap rupiah yang menurun sejak terjadinya gejolak moneter bulan Juli 1997 menjadi lebih buruk lagi setelah diterapkannya sistem nilai tukar yang mengambang secara bebas pada pertengahan Agustus 1997. Lalu yang selanjutnya ada resiko suku bunga. Resiko ini dialami karena perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan investasi. Saya, Vian Dwi Rahayu, akan melanjutkan penjelasan dari Navayansi. Yang selanjutnya yaitu resiko pasar. Resiko pasar adalah fluktuasi pasar yang secara keseluruhan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi, bahkan mengakibatkan investor mengalami capital loss. Perubahan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti munculnya resesi ekonomi, kerusuhan, isu, spekulasi, maupun perubahan politik. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi kondisi tersebut misalnya dengan melakukan berbagai kebijakan moneter atau fiskal yang dapat membantu. Yang selanjutnya ada risiko inflasi. Risiko inflasi adalah risiko potensi kerugian daya beli investasi karena terjadinya kenaikan rata-rata harga konsumsi. Risiko ini memiliki potensi yang merugikan daya beli masyarakat terhadap investasi dikarenakan adanya kenaikan rata-rata dari harga konsumsi. Risikonya adalah bahwa nilai tunai akan berkurang oleh inflasi. Inflasi merupakan gambaran rata-rata kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Kenaikan harga sekaligus menunjukkan penurunan nilai uang. Karena itu, inflasi sebaiknya menjadi salah satu rujukan dalam menentukan jenis investasi yang akan diambil. Pastikan investasi yang dipilih berpeluang menghasilkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi yang mungkin terjadi.
Selanjutnya yang dapat dilakukan investor sebagai alternatif investasi itu salah satunya dengan menabung di bank atau melakukan investasi pada bidang-bidang yang tidak terlalu terpengaruh oleh naik turunnya inflasi, misalnya investasi pada emas. Selanjutnya ada risiko negara. Risiko ini juga disebut risiko politik karena sangat berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Risiko politik ini juga berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Bagi perusahaan yang beroperasi di luar negeri, maka stabilitas ekonomi dan politik negara tersebut akan sangat perlu diperhatikan guna menghindari risiko negara yang terlalu tinggi. Contohnya strategi pada sektor pertanian. Itu dengan perlunya investasi jangka panjang di sektor pertanian di negara berkembang tersebut, mempersiapkan teknologi yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas, investasi di infrastruktur, serta pelatihan guna mendorong ke arah produksi yang lebih tinggi. Saya Anang Ma'ruf akan melanjutkan penjelasan dari Vian Dwi Rahayu. Resiko reinvestment. Resiko reinvestment adalah resiko terhadap penghasilan suatu aset keuangan yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah. Resiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Selanjutnya, resiko nilai tukar mata uang. Risiko valuta asing atau falas adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversi dengan mata uang domestik. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negara lain. Risiko ini juga dikenal dengan nama currency risk atau exchange rate risk. Nah, berikut adalah kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Risiko itu merupakan kenyataan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam investasi, risiko didefinisikan sebagai suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi yang tidak menguntungkan yang akan mungkin terjadi. Banyak teori investasi yang mengatakan bahwa high risk, high return, yaitu di mana setiap investasi akan menghasilkan pengembalian investasi yang tinggi pula dan akan disertai dengan berbagai resiko yang tinggi. Resiko bisa saja menimbulkan suatu kerugian. Oleh karena itu, dalam suatu investasi, baik di pasar modal maupun di pasar uang, selain memperhitungkan hasil yang didapatkan, juga harus memperhatikan resiko yang akan terjadi. Semua jenis investasi pasti memiliki resiko, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi, arti penting memahami resiko dalam suatu bisnis yaitu untuk menghindari atau mengantisipasi serta meminimalisir terjadinya kerugian dalam investasi. Nah, itulah penjelasan kami mengenai aspek keuangan resiko dalam investasi. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman. Sebelumnya, kelompok 6 memohon maaf apabila presentasi dan video kali ini memiliki banyak kekurangan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.